Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, senang berjumpa lagi dengan saudara dalam program Sermon Today. Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya rindu berbagi berkat firman Tuhan bagi kita semua yang saya percaya bisa menguatkan, bisa membangkitkan gairah kita dalam Tuhan. Renungan kita hari ini saya beri judul Hidup yang Berdampak. Tentu berdampak yang lebih baik lagi. Mari kita buka dalam Matius 5 ayat 13, 14 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita lompat ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kalau kita mencermati kedua perumpamaan tadi, sepertinya agak kontras antara garam dan terang. Karena sejatinya garam dan terang ini dua benda yang tidak saling berhubungan. Kenapa tidak asin dan manis atau mungkin terang dan gelap? Tentu Tuhan punya maksud yang tersirat dalam perumpamaan ini. Ini sangat erat dengan kehidupan kita setiap hari, bahkan sangat relevan hingga saat ini. Nah, bagaimana prakteknya dalam hidup kita? Saudara, sebelum kita melangkah, saya mau menyampaikan begini. Kita mengenal ada dua musim dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama musim menabur, dan yang kedua musim menuai. Musim menabur biasanya diidentikan dengan masa-masa di mana Tuhan membawa kita untuk menyangkal diri, masa-masa di mana kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan ujian, masa-masa orang mengatakannya lembah air mata. Sedangkan musim atau masa menuai biasanya diartikan sebagai masa di mana kita mendapat berkat, mendapat kelimpahan, mendapat sukacita, masa-masa penuh dengan pengharapan. Lalu bagaimana kaitannya menjadi garam dan terang dunia? Yang pertama, saudara, menjadi garam dunia. Saya menyebutnya ini musim menabur. Kita tahu bahwa makna menjadi garam dalam ayat Alkitab ini adalah bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana hidup kita menjadi berkat. Tapi pada prakteknya, saudara, tidak jarang kita kalah. Kita merasa tidak mampu menjadi garam. Banyak orang beralasan begini, saya tidak mampu menggarami tempat kerja saya, karena saya ini bukan siapa-siapa, karena saya ini bawahan biasa-biasa saja. Saya tidak bisa berdampak di lingkungan saya, sebab saya ini minoritas. Saya tidak bisa berdampak dalam keluarga saya, karena dalam kami bersaudara, saya adalah yang paling susah. Kita sering terperangkap dengan pikiran-pikiran seperti ini. Padahal, saudara, mari kita lihat filosofi garam. Saudara, kita tidak pernah
menjumpai garam di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang baik, yang bagus. Kita tidak pernah menjumpai garam di meja kerja kita. Saya belum pernah menjumpai garam ada di gereja, ada di ruang rapat, atau ada di ruang tamu, atau ada di tempat tidur, atau dalam berangkas uang misalnya. Tidak ada. Garam itu selalu pasti kita temui kalau bukan di pasar. Pasar itu tempat yang tidak bersih. Atau lebih sering kita jumpai di dapur kalau dalam rumah tangga. Sebab ada juga garam industri. Nah, kalau biasanya dalam rumah tangga itu garam itu ada di dapur. Bahkan di dapur pun dia mendapat wadah yang biasa-biasa saja. Dia ada di tempat yang biasanya hanya di sudut-sudut meja atau rak biasanya. Tapi lihat saudara bagaimana garam memainkan perannya. Sedikit saja tapi berpengaruh besar. Makanan tanpa garam itu terasa hambar. Bahkan dalam pembicaraan ketika ada di meja makan itu akan mempengaruhi suasana pembicaraan tersebut kalau makanan yang disajikan hambar, tidak ada garamnya. Bahkan saya, saudara, pernah melihat sendiri ada orang yang saya kenal kemudian sakit di rumah sakit dan dokter menyatakan, Bu, bapaknya tidak boleh makan garam dulu ya, dikurangi garamnya ya. Dan keesokan harinya si pasien memohon kepada keluarga dan juga kepada perawat, tolong kasihan bubur saya dikasih garam sedikit saja supaya saya bisa telan, kalau kayak begini saya tidak bisa menelan. Saudara, betapa besarnya pengaruh garam dalam hidup manusia. Bahkan ada industri-industri baik rumahan maupun industri besar itu tidak bisa beroperasi kalau tidak ada garam. Betapa garam yang kurang mulia ini bisa mempengaruhi sisi mulia dari kehidupan manusia. Nah, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Tuhan itu menuntut kita menjadi berkat, menjadi orang yang berdampak. Tidak harus ketika posisi kita ada di atas, tidak ketika harus ada uang, tidak harus ketika punya jabatan. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin saat ini kita ini hanya orang biasa-biasa saja. Kita mungkin di kantor kita juga pegawai rendahan, orang tidak menganggap kita. Mungkin dalam keluarga juga kita ya orang yang ekonominya pas-pasan saja. Tapi melalui firman Tuhan yang tersirat saat ini adalah Tuhan mau dalam kondisi susah pun kita harus tetap berdampak. Hidup kita yang kecil ini harus punya pengaruh yang besar bagi kehidupan banyak orang, bagi lingkungan kita sekitar, baik melalui perkataan kita, baik melalui pola pikir kita, niat baik kita, perbuatan baik kita, itu harus menjadi dampak yang baik. Sebab kita memang adalah Kristus-Kristus kecil dalam dunia ini, saudara. Nah, kemudian yang kedua, terang dunia. Nah, saya menyebutnya ini musim menuai. Terang itu sudah jelas, terang itu bercahaya, dia gemilang, tidak ada yang tersembunyi, semuanya kelihatan, semua mata tertuju pada terang. Bahkan semua insan di dunia ini menanti-nantikan terang, berharap adanya terang, menyukai terang. Nah, saudaraku, sekiranya saat ini hidupmu dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi ekonomi yang ya stabil, studi baik, keluarga, karir, semuanya dalam kondisi baik, kesehatan kita dalam kondisi yang baik, maka gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ada nasihat seperti ini. Kalau kamu kaya, gunakan kekayaanmu untuk berbuat baik. Kalau kamu miskin, maka jadilah orang yang baik. Artinya apa, saudara? Dalam kondisi apapun, mau baik, mau tidak baik, dalam kondisi senang maupun susah, hidup kita harus tetap berdampak. Sebab begini, saudara, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak ada yang pernah tahu kapan saatnya Tuhan memanggil kita. Jadi selama kita ada di dunia ini, wajib kita memberi dampak melalui hidup kita, baik keadaan susah maupun keadaan senang. Sebab ketika nanti waktunya kita dipanggil dan kita belum memberi dampak apapun, kita menjadi orang Kristen yang gagal. Atau malah kadang-kadang kita terjebak dan kita menjadi batu sandungan. Ini lebih parah ini. Nah, sebenarnya inti menjadi garam dan terang dunia ini adalah sebuah pengorbanan.
Garam itu ketika dia digunakan, dia harus larut bersama apapun yang akan dipakai untuk garam tersebut. Dia akan kehilangan bentuknya, tetapi dia akan memberikan rasa. Begitu juga dengan terang. Terang itu saudara hanya bisa terjadi ketika ada proses pembakaran. Ini menggambarkan sakit, tapi bermanfaat, berguna bagi orang lain. Saudaraku, hal yang paling sederhana untuk menjadi garam dan terang dalam hidup ini adalah rela mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk orang lain. Waktu saya sampaikan seperti ini saudara, terkesan mudah, tapi ini sebenarnya berat untuk dilakukan. Sebab sejatinya kita ini manusia naturnya punya banyak kepentingan. Kita manusia ini makhluk yang penuh dengan kepentingan. Jadi kalau ego kita harus dikesampingkan demi orang lain itu berat. Tapi itulah salah satu panggilan kita sebagai orang percaya, saudara. Olehnya kita butuh Roh Kudus untuk membimbing, menuntun, dan menguatkan kita. Mari saudara, selama masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita berupaya untuk menjadi hidup, memiliki hidup yang berdampak baik, supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Sebagai pesan penutup saya mau katakan, senang atau susah, tetaplah menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, melalui firman-Mu kami belajar bahwa apapun kondisi kami saat ini, baik kami dalam kondisi tertekan, baik kami dalam kondisi sakit, kami dalam kondisi tidak berdaya, ataupun saat ini kami dalam kondisi diberkati, kami dalam kondisi kuat, sehat, kami tetap harus menjadi berkat. Hidup kami harus tetap berdampak, supaya orang boleh melihat ada Kristus yang besar dalam diri kami yang kecil ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus tolong pegang tangan kami. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak mampu melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu mampukan kami Roh Kudus, supaya kami mampu menjalani hari ini bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.